Apa yang ada di benak Bapak dan Ibu pendidik ketika mendengar pengelolaan kinerja? Cuma menambah beban administrasi, kurang berpengaruh untuk karir Anda, dan kurang ada manfaatnya untuk murid. Itu dulu. Ternyata pengelolaan kinerja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan maksimal bisa memberikan dampak baik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran murid loh. Namun, apa mungkin? Sangat mungkin. Dengan transformasi pengelolaan kinerja dari Kemendikbudristek, kini prosesnya jadi lebih ringkas, relevan, dan bermakna. Sehingga guru bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam video ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti langkah-langkah pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yang tidak hanya memangkas beban administrasi guru, tapi juga lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Lebih dari itu, guru-guru yang dinilai kompeten juga bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai atas kinerjanya. Ada 3 tahap pengelolaan kinerja di PMM: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Ketiga tahapan ini akan terus dilakukan setiap semester. Namun, di sini mari fokus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan terlebih dahulu. Tahap pertama, perencanaan kinerja. Berbeda dengan sebelumnya, kini Anda bisa memperoleh rekomendasi dan memilih indikator, serta mengisi rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Lalu ajukan ke kepala sekolah untuk didiskusikan. Agar lebih nyaman melihat halaman pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu guru dapat masuk ke PMM melalui guru.kemdikbud.go.id pada komputer atau laptop. Sebelum mulai merencanakan kinerja, periksa data diri terlebih dahulu yuk. Mari masuk ke fitur pengelolaan kinerja di PMM dan pilih Mulai. Periksa apakah data diri Anda sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, silakan mengedit atau menambahkan data diri yang masih kurang. Jangan lupa untuk melengkapi data diri Anda sesuai dengan surat keputusan pangkat terakhir ya. Jika sudah, mari pilih data sudah sesuai dan ya, lanjut untuk mulai merencanakan kinerja. Ada 5 langkah yang perlu Anda perhatikan, yaitu merencanakan praktik kinerja, pengembangan kompetensi, memilih tugas tambahan, menentukan perilaku kerja, dan rangkuman. Pertama, merencanakan praktik kinerja. Ketika Anda masuk ke laman ini, Anda akan melihat beberapa pilihan indikator berdasarkan capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Jika satuan pendidikan Anda belum memiliki hasil rapor pendidikan, Anda dapat memilih indikator dengan berdiskusi bersama kepala sekolah. Namun, jika sudah ada data rapor pendidikan, silahkan memilih indikator berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan. Jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan perencanaannya di lain waktu, jangan khawatir. Semua jawaban bisa disimpan dengan simpan draft. Untuk melanjutkan, mari pilih ke pengembangan kompetensi. Kedua, merencanakan pengembangan kompetensi. Di sini, Anda dapat memilih jenis pengembangan kompetensi untuk 6 bulan ke depan. Silahkan pilih opsi rencana hasil kerja yang tersedia dan target kuantitas yang Anda inginkan. Anda perlu memilih rencana hasil kerja dengan total minimum 32 poin. Jika Anda ingin menambah jenis kompetensi yang akan dikembangkan, silakan pilih tambah. Sudah selesai? Mari lanjut ke tugas tambahan. Ketiga, memilih tugas tambahan. Di sini, Anda dapat memilih tugas tambahan yang sedang Anda jalankan saat ini sesuai Permendikbud nomor 15/2018. Untuk memilih tugas, pilih opsi rencana hasil kerja yang tersedia. Klik tambah jika ingin menambah rencana hasil kerja lainnya. Jika tidak ada tugas tambahan yang sedang Anda jalankan di daftar, Anda bisa melewati langkah-langkah tadi dengan pilih ke perilaku kerja. Keempat, menentukan perilaku kerja. Di sini, Bapak dan Ibu dapat merencanakan perilaku kerja yang ingin difokuskan pada semester ini agar pembelajaran Anda lebih berdampak pada murid. Mari pilih indikator perilaku yang paling ingin difokuskan dan bagaimana perilaku tersebut akan diwujudkan dari pilihan yang tersedia. Jika sudah,
mari lanjut ke rangkuman. Kelima, rangkuman. Mari mengecek rangkuman perencanaan kinerja yang telah Anda isi. Jika sudah benar dan sesuai, pilih lanjut ajukan. Jika ingin mengecek ulang, pilih cek ulang dan pilih ajukan jika Anda sudah yakin. Selamat, Anda telah berhasil mengajukan perencanaan kinerja ke kepala sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah sambil menunggu rencana kinerja Anda disetujui. Jika rencana kinerja Anda telah disetujui, Anda dapat memeriksa laman pengelolaan kinerja untuk menyepakati perencanaan kinerja dari kepala sekolah. Caranya, buka beranda pengelolaan kinerja, lihat lini masa yang tertera untuk memastikan, lalu mari cek dan sepakati dengan pilih tombol berikut. Periksa apakah ada perubahan dengan cek dan melihat rencana yang disetujui. Setelah mengecek hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja, Bapak dan Ibu guru dapat menyepakati rencana tersebut dengan sepakati. Selamat, Anda telah menyelesaikan perencanaan kinerja untuk 1 semester ke depan. Tarik napas sebentar. Mari kita lanjut ke tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru perlu mengisi beberapa form dan disarankan untuk berdiskusi dengan kepala sekolah agar form yang dikumpulkan menjadi kesepakatan bersama. Pada tahap ini pula, kepala sekolah akan melakukan observasi pada proses belajar mengajar demi penilaian yang lebih relevan. Kita simak yuk langkah-langkahnya. Pertama, form persiapan diskusi. Buka beranda pelaksanaan kinerja Anda, cek langkah observasi, kumpulkan dokumen persiapan, dan Anda akan melihat form perencanaan. Silakan centang target perilaku yang Anda mau pilih, bisa beberapa atau malah ketiganya. Isi juga upaya Anda untuk mempelajarinya. Setelah itu, Anda bisa memilih tanggal, kelas, dan mata pelajaran yang akan diobservasi, sesuai dengan hasil diskusi bersama kepala sekolah Anda. Lalu, mari unggah dokumen RPP atau modul ajar dari komputer atau laptop Anda. Pastikan berformat PDF ya. Eits, sebelum mengumpulkan form, pastikan data Anda sudah benar ya, karena form yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jika belum yakin atau ingin dilanjutkan di lain waktu, simpan form sebagai draft. Kedua, rubrik observasi kelas. Di sini, Bapak Ibu guru hanya perlu menunggu kabar dari kepala sekolah. Sambil menunggu, Anda bisa memeriksa kembali jadwal, dokumen, serta indikator yang akan diobservasi. Jika hari observasi sudah tiba, mari jalani proses belajar mengajar seperti biasanya, serta sesuai rencana hasil kerja yang telah disetujui agar penilaiannya nanti sesuai dengan apa yang dirasakan murid. Ketiga, diskusi tindak lanjut. Kalau observasi sudah dilakukan dan kepala sekolah telah memberikan penilaian, guru bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kumpulkan dokumen tindak lanjut. Anda dapat melihat hasil penilaian dari kepala sekolah dan merefleksikannya. Anda juga bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut yang akan diambil. Setelah itu, isi form yang tersedia. Cek kembali, kumpulkan atau simpan sebagai draft jika ingin dilanjutkan lain waktu. Jika sudah, mari tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan. Jangan lupa untuk mengumpulkan bukti tindak lanjut di langkah berikutnya. Keempat, refleksi tindak lanjut. Sedikit lagi selesai. Mari klik kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Anda disarankan kembali untuk berdiskusi dengan kepala sekolah waktu mengisi form ini. Lanjutkan dengan kumpulkan form atau simpan sebagai draft. Ketika sudah lengkap, progres Anda di beranda pengelolaan kinerja akan berubah menjadi 100%. Itu dia langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM. Nantikan juga video tutorial selanjutnya yang terfokus pada tahap penilaian. Dengan ini harapannya, pengelolaan kinerja bukan hanya jadi lebih ringan, tapi juga jadi lebih bermakna bagi karir Anda dan pembelajaran murid. Semoga dengan proses yang lebih ringkas dan relevan, guru dan kepala sekolah bisa fokus meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing.
Punya pertanyaan tentang pengelolaan kinerja? Jangan khawatir, Anda dapat mengakses pusat informasi melalui tautan berikut. Mari bergotong royong tingkatkan kualitas pembelajaran dengan pengelolaan kinerja bersama platform Merdeka Mengajar.